menjelaskan mengenai puisi angkatan 66. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang kepemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri-ciri puisi periode ini adalah yang pertama, isi dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasanya. Bebas. Maksudnya, di dalam isinya sangat penting karena mengandung aspirasi para masyarakat, mahasiswa, serta para pengarang yang merasa dirugikan pada masa itu, dan dianjurkan menggunakan bahasa yang bebas, sebab agar para pembaca mudah mengerti. Yang kedua yaitu kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama, dipengaruhi pujangga dunia tetapi tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa. Dalam hal ini, karya-karya yang dibuat berdasarkan apa yang sedang terjadi dan dialami oleh para pengarang dan sastrawan pada era itu. Yang ketiga, ada beraliran idealisme. Apa artinya? Idealisme adalah suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya, dan kebiasaan, sehingga sangat berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut. Ciri-ciri prosa pada angkatan 66 yaitu yang pertama, tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik. Yang kedua, ada isi lebih luas dan umum. Yang ketiga, standar budaya lebih umum dan lebih modern. Yang keempat, ada idealisme. Kelima, ada kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk. Sastrawan pada angkatan 66. Kurang lebihnya ada Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Ada Gunawan Muhammad, lahir pada 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. Ada Saini, lahir di Sumedang tahun 1938. Ada Sapardi Djoko Damono, lahir pada 23 Maret 1940 di Solo. Ada Gerson Pyok, lahir 16 Juni 1931 di Pulau Roti. Ada Tochi Herati, lahir pada 27 November 1933 di Bandung. Ada Andrea Alexandre Leo, lahir pada 19 Agustus 1935. Karya-karya angkatan 66. Ada Taufik Ismail dengan karyanya Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, dan Puisi-Puisi Langit. Dan ada juga Gunawan Muhammad dengan karyanya Parikesit 1969, Interlude 19 menit. Dan ada juga Gunawan Muhammad dengan karyanya Parikesit 1969, Interlude 1971, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang 1972, Seks, Sastra, dan Kita 1980. Ada Sapardi Djoko Damono yang karyanya adalah Duk Kamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974. Ada Irwan Simatupang, karyanya Jiarah, Kering, Merahnya Merah, Keong, RT 0, RW 0, dan Tegak Lurus Dengan Langit. Ada Nasjah Jamin, Hilanglah Si Anak Hilang, Gairah Untuk Hidup dan Untuk Mati. Dan ada juga Putu Wijaya, Bila Malam Bertambah Malam, Telegram, Stasiun, Pabrik, Crash, dan Bom. Drama angkatan 66. Yang pertama ada Malam Jahanam karya Motingyo Busie. Yang kedua ada Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Yang ketiga ada RT 0 RW 0 karya Iwan Simatupang. Dan yang terakhir ada Dak Dikduk karya Putu Wijaya. Latar belakang angkatan 66. Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya.
Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 ini sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KP untuk memperjuangkan trituar. Belum nama angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Alasan penamaan ini karena manifest kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra PKI. Istilah Angkatan 66 pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Jasin dalam sebuah karangannya dalam majalah Horizon pada Agustus 1966 yang bertajuk Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi. Yang termasuk Angkatan 66 menurut H.B. Jasin ialah mereka yang tak kalah tahun 1966 masih berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 66 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an. Seperti kisah, siasat, mimbar Indonesia, budaya Indonesia, konfrontasi, cerita prosa, sastra, basis, dan lain-lain. 66 sebagai nama angkatan. Nama ini populer dengan buku kumpulan prosa dan puisi berjudul Angkatan 66, Prosa dan Puisi dengan Pernyataan tentang Lahirnya Sebuah Angkatan oleh H.B. Jasin. Ia berpendapat bahwa Angkatan 66 dimulai dari 1953. Gagasan ini berbeda dengan Ajip Rosidi yang membagi periode ini dalam dua bagian, yaitu antara 1953 sampai 1961 dan 1961 sampai sekarang. Yang pertama menunjukkan pengakuan Ajip Rosidi terhadap angkatan 50-an dan kedua adalah angkatan 66. Cetusan akan lahirnya angkatan 66 ini mendapat tanggapan dari berbagai sastrawan. Rahmat Djoko Pradopo menyatakan bahwa lahirnya angkatan ini baru sebagai sebuah kemungkinan. Di sisi lain, Arif Budiman dan Satyagraha Hurip Suprobo tidak menyetujui nama tersebut. Mereka lebih memilih nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Tokoh-tokoh Angkatan 66 dan ciri-ciri Angkatan 66. Tokoh-tokoh Angkatan 66. Seperti dinyatakan di muka, untuk menghasilkan pembahasan yang seimbang, maka penyebutan tokoh sastrawan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada sastra manifest kebudayaan, yang kedua ada non-lekra dan sastra lekra. Nama tokoh-tokoh sastrawan manifest kebudayaan atau non-lekra. Yang pertama ada A.A. Nafis, kedua ada Abbas Tari Asnin, yang ketiga ada Abdul Wahid Situmeang, yang keempat ada Ajip Rosidi, yang kelima ada Alwan Tafsiri, yang keenam ada Andrea Alexandre Leo, yang ketujuh ada Arifin Senur, yang kedelapan ada Aris Siswo, yang kesembilan ada Bejas, yang ke-10 ada Bisularto, yang ke-11 ada Bokor Husta Suhud, yang ke-12 ada Budiman S. Hartojo, yang ke-13 ada Bur Rusanto. Selanjutnya nama tokoh-tokoh sastra lekra. Yang pertama ada Njoto atau Iramani, yang kedua ada D.N. Aidit, yang ketiga ada Agam Wispi, yang keempat ada A.S. Darta, yang kelima ada H.R. Bandaharo, yang keenam ada Putu Oka Sukanta, yang ketujuh ada Halik Hamid, yang kedelapan ada Mawi Ananta Joni, yang kesembilan ada Rifai Apin, yang ke-10 ada Amarzan Ismail Hamid, yang ke-11 ada S. Anantaguna, yang ke-12 ada V.L. Risakota, yang ke-13 ada Sutikno W.S. Selanjutnya Angkatan 66. Angkatan 66 dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok sastra 60-66, yang kedua ada kelompok sastra 66-67-an.
Kelompok sastra 60-66 merupakan masa kejayaan sastrawan Lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI akan dianggap kurang berkembang. Apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepnya dicekal akan dilarang oleh pemerintah. Kedua, ada kelompok sastra 66-67-an. Masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah dari segi isi. Konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari proses sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api dan retorikanya sangat kuat beralih ke curahan hati dan perasaan lega pengarang yang sekian tahun tertindas. Pada akhirnya tema-tema agama menjadi warnanya. Di ciri angkatan 66 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi. Maka muncullah puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan kemuraman hati hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Keempat, ada cerita dengan latar perang dengan prosa mulai berkurang. Kelima, ada banyak terdapat pengguna gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang keenam, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme. Tokoh sastra dan karyanya. 1. Karya Nugroho Notosusanto yaitu Hujan Kepagian tahun 1958. 2. Karya A. Nafis Robohnya Surau Kami tahun 1956. 3. Karya Trisno Yuwono yaitu Laki-laki Mesiu tahun 1957. 4. Karya Iwan Simatupang yaitu Bulan Bujur. 5. Karya Toha Mohtar yaitu Pulang pada tahun 1958. 6. Karya Subagio yaitu Kejantanan di Sumbing tahun 1965. 7. Karya Motinggo yaitu Malam Jahanam. 8. Karya Toto Sudarto yaitu Suara dan Etsa. 9. Karya W.S. Rendra yaitu Balada Orang-orang Tercinta. Situasi sosial politik. 1. Adanya penyimpangan ideologis, yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi Nasakom. Kedua, demokrasi terpimpin bergeser menjadi pemusat kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi dan wewenang melebihi yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dengan mengeluarkan produk hukum yang setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR dalam bentuk penetapan presiden. Istilah manifesto politik berasal dari pidato Presiden Soekarno yaitu tanggal 17 Agustus 1959, penemuan kembali revolusi. Di SUPBB, 2 pidato terakhir merupakan pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Intisari Manipol adalah Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sementara tujuan revolusi untuk membentuk suatu dunia baru yang masih bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia. Menurut Manipol, cara itu dengan tidak mengenal kompromi harus radikal dan revolusioner. Tanggal 10 Januari 1996, kami mengeluarkan Tritua yang berisi bubarkan PKI. Situasi kesusastraan. Tiap partai pada saat itu mempunyai lembaga budaya, contohnya PKI dan Lekra, PNI dan LKN, NU dengan Les Bumi. Menurut Gunawan, tahun 1960 merupakan masa yang tak henti-hentinya untuk menjalani indoktrinasi. Pada saat itu juga masa mobilisasi. Pertama, mobilisasi untuk pembebasan Irian Barat, kemudian Asian Games di Jakarta, berikutnya konfrontasi dengan Malaysia. Mulai 16 Maret 1962, Pramudia Ananta Toer membentuk lembaran kebudayaan atau Lentera. Pokok tulisannya, Pramudia hendak menunjukkan kelirunya para sastrawan yang tidak mengikuti semboyan. Sementara itu, Ali Syahbana karena pro-barat dikecam dengan tulisan yang harus dibabat dan harus dibangun. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.